kan? Belum. Baik. Nah, anak-anak, halo, Sensi boleh tenang? Boleh tenang? Oh, terima kasih. Anak-anak, biasanya kita kan doa pagi nih, ya. Kalau Kamis kan ibadat pagi. Tapi kenapa hari ini kok tidak gitu? Tadi masuk langsung ke kelas gitu. Nah, hari ini pun kalian mungkin juga bertanya-tanya, kok ada ibu-ibu dan bapak yang berpakaian kuning-kuning gitu ya? Siapakah mereka? Dan biasanya belum pernah melihat gitu ya, belum pernah melihat. Siapakah beliau? Nanti kita akan perkenalan. Tapi hari ini kita akan belajar bersama tentang ini. Apa? Untuk ya. Apakah itu? Bagaimanakah itu? Mengapa itu kita perkenalkan? Nanti semuanya akan diceritakan. Oke? Baik. Nah, untuk itu nanti anak-anakku minta tolong ya tidak lama lah ya, seperti belajar di kelas 2 jam pelajaran lah gitu. Kalian boleh mengikuti dengan tenang, dengan rileks. Rileks itu santai tapi serius ya, serius tapi santai begitu ya. Minta tolong nanti ngobrolnya bisa ditunda dulu, mendengarkan saja. Tugasmu hari ini adalah mendengarkan. Apa? Tugasnya apa? Mendengarkan. Tidak ada berbicara. Tugasnya hanya mendengar dan melakukan. Apa? Iya. Tugasnya jadi apa tadi? Ada 2 tugas hari ini. Apa? Pintar, hebat. Ya, mendengarkan dan melakukan. Apakah kalian sudah siap? Apakah kalian sudah siap? Yes, aku siap. Mendengarkan, melakukan. Aku anak hebat. Tenang mulai dari aku. Sekali lagi, tenang mulai dari aku. Ya. Baik. Anak-anak, kalian punya telunjuk? Iya. Boleh bermain sebentar sebelum kita mengikuti acara? Yuk, telunjuknya dikeluarkan. Semuanya begini. Aneh, tadi apa? Tuh kata kuncinya mendengarkan dan mendengarkan dan iya. Apakah tugasmu berbicara? No. Yuk, mana telunjuknya? Ya. Nah, nanti begini permainannya. Yang kalian kalau mendengarkan itu suara atau gambar?
Yang didengarkan itu suara atau gambar? Nah, kalian nanti mendengarkan suara ibu. Ya, hanya mendengarkan suara ibu. Tidak mengikuti apa yang ibu lakukan, tapi dengarkan suara ibu. Oke? Ya. Telunjuknya mana? Semua siap telunjuknya? Dengar dan lakukan. Dengar saja dan lakukan. Tidak ada suara. Dengar dan lakukan. Yuk, telunjuknya ke depan semuanya. Di depanmu, di depanmu, depanmu. Lurus muka, hidung. Ya, semuanya di depan sini. Gini. Nah, gini. Oke? Putar searah jarum jam pelan saja. 1, 2. Arah jarum jam ke kiri atau ke kanan? Kanan. 3, pelan-pelan. 4, 5, agak cepat. 6, 7, 8, 9, 10. Cepat lagi. Pegang dagu. Ini apa? Pegang dagu. Ini apa? Dagumu mana? Ini dagu. Nah, pegang dagu kan juga dia dipegang. Tadi apa? Dengarkan, bukan lihat loh ya. Dengarkan. Berarti yang dipegang apa yang jadi? Harusnya siapa yang pegang dagu? Ayo, siapa yang pegang dagu? Semua pegang jidat. Ayo, lagi. Ya, depan yuk. Putar mulai. 1, 2, 3. Dengarkan saja. Makanya jangan berbicara. Kalau berbicara tidak bisa mendengarkan. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cepat. Pegang pipi. Siapa yang pegang hidung? Pintar. Ya, lanjut. Dengar dan lakukan. Tidak ada bicara. Boleh? Tidak ada bicara. Hanya dengar dan lakukan saja. Telunjuk maju. Putar pelan. Sekarang besar. 1. Pelan-pelan saja. 2. Tidak ada bicara, tidak ada suara. Lakukan saja. Terus. Lebih cepat. Cepat. Pegang telinga. Telingamu mana? Siapa yang pegang? Bagus, sudah banyak yang pegang yang benar ya. Sekali lagi ya. Semoga semuanya benar. Kuncinya adalah dengar dan lakukan. Dengar saja. Stop. Mulutnya stop dulu. Mulutnya stop dulu. Kamu tadi pegang hidung atau telinga? Oh.
Pintar semuanya. Dengar dan lakukan. Dengar dan lakukan. Lanjut. Putar lagi 1, 2, 3, 4, 5. Cepat. Pelan. Lebih pelan. Makin cepat. No suara. Tidak ada suara. Lakukan saja. Tidak ada suara. Ada yang pegang kepala? Oke, terima kasih anak-anakku. Nah, hari ini kita belajar dari permainan kita hari ini bahwa semakin kita mendengarkan, semakin kita bisa melakukan dengan benar. Boleh disimpan? Hari ini tolong tidak ada yang pegang apapun. Ya. Baik, terima kasih. Kita akan belajar mendengarkan dan melakukan. Kita akan belajar dengan mendengarkan dan melakukan. Sekali lagi, ini terakhir Ibu minta akhir pensilnya boleh disimpan? Disimpan? Iya, terima kasih. Oke. Baik anak-anakku, kita akan segera berkenalan dengan ibu-ibu dan bapak-bapak ini tentang meditasi Kristiani untuk anak-anak. Seperti apa itu? Ya. Dan tolong, walaupun botol minummu ada di sampingmu, minta tolong sekali botol minum selama acara ini tidak disentuh dulu. Boleh? Iya, tidak disentuh dulu. Oke, terima kasih banyak. Kalian hebat, luar biasa. Monggo. Terima kasih Bu RT. Selamat pagi. Suaranya masih lemas. Selamat pagi. Ya, anak-anak sungguh hebat. Apa kabar? Apa kabar? Hanya baik saja? Hanya baik saja? Ya. Setiap hari selalu kita ketemu dengan hal-hal yang baru. Diberi anugerah sama Tuhan, hal-hal yang baru juga. Jadi setiap hari selalu luar biasa. Jadi kalau ditanya apa kabar? Luar biasa. Nah, tidak luar biasa. Kalau luar biasa itu seperti apa ya? Luar biasa selalu semangat, ya kan? Ya. Kalau ditanya apa kabar? Apa kabar? Luar biasa. Terima kasih anak-anak. Nah, anak-anak, perkenalkan, perlu kenal enggak? Perlu. Kenapa perlu kenal? Ya, karena nggak tahu namanya. Nanti kalau ketemu gimana? Ya, ya. Perkenalkan ya anak-anak. Nama saya, anak-anak boleh panggil Bu Rini. Siapa namanya? Bu Rini. Nah, tapi Bu
Di situ ada Ibu Anas. Ya, halo Bu Anas. Ya. Kemudian di sana ada bapak-bapak namanya Pak Tono. Halo Pak Tono. Ya. Terima kasih. Jadi sudah kenal ya. Ini Bu Rini. Itu siapa? Bu Anas. Dan di sini ada Pak Tono. Terima kasih. Nah, kita mulai ya. Kita mau belajar apa? Meditasi. Sudah siap? Sudah. Oke. Nah, sebelum kita masuk meditasi, tadi saya lihat di depan sudah ada yang olahraga. Kalau olahraga, kenapa sih harus olahraga? Supaya apa? Badannya sehat. Badan sehat berarti jasmaninya yang sehat, yang kuat. Jasmaninya sehat, jasmaninya sehat dan kuat. Iya, sampai otot berotot ya. Nah, tapi kalau orang sehat itu apakah jasmaninya saja yang sehat? Tidak. Oh, makanannya juga sehat supaya badannya sehat. Kalau orang sehat itu hanya badannya saja yang sehat kan? Tidak. Apanya? Jadi apalagi yang perlu sehat? Boleh nggak kalau berpendapat katakan supaya tidak berisik? Ya. Siapa tadi yang katakan? Ya. Namanya Matthew. Panggil siapa? Oke, nah, ya, yang sehat apa? Selain badannya yang sehat apa? Kakinya itu, kaki itu badan atau bukan? Badan. Ada lagi yang berpendapat namanya siapa saya? Yang sehat apa ya selain badannya? Tangan itu badan bukan? Badan, ya. Namanya siapa? Otaknya juga harus sehat. Sehat nggak stres, ya. Supaya nggak stres berarti rohaninya yang sehat. Jadi orang dikatakan sehat itu, orang yang sehat itu adalah sehat jasmaninya, badannya juga sehat, rohaninya, otaknya juga harus sehat, ya. Kalau orang sehat jasmani, badannya, caranya gimana? Dengan tadi apa? Berolahraga. Tapi kalau rohaninya yang sehat, apa yang harus dilakukan? Berdoa. Hebat kita, tepuk tangan dulu. Luar biasa, ya. Nah, sekarang kita lihat olahraga apa sih supaya badan kita sehat? Olahraganya apa? Misalnya, nih ada lari, ada apa? Badminton, ada senam, ada main bola. Itu olahraga supaya badan kita sehat. Nah, sekarang olahraga dengan berdoa. Siapa yang harus berdoa? Kita, siapapun, anak perempuan, anak laki-laki, semuanya juga harus berdoa. Berdoa kita kepada siapa? Tuhan. Tuhan kita siapa? Yesus. Jadi kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Tetapi di sini kan ada yang bukan Katolik, bukan Nasrani. Yang Muslim doanya kepada siapa? Ya, kepada Allah. Ya. Jadi kepada Tuhan, Allah juga Tuhan. Jadi kita berdoa selalu berpusat kepada siapa? Kepada Tuhan. Nah, pertanyaannya lagi sekarang. Biasanya orang berdoa
Gantian, ya, gantian. Sabar, gantian. Biasanya orang berdoa apa yang dilakukan? Berbicara pada Tuhan. Jadi langsung bicara sama Tuhan. Biasanya langsung bicara sama Tuhan, begitu? Ya. Ada lagi yang mau menjawab? Ya, sabar. Anak-anak hebat, gantian ya. Bersyukur kepada Tuhan. Pada Tuhan. Doa sungguh-sungguh. Ya. Ya, biasanya kalau kita berdoa gimana? Biasanya duduk atau berlutut. Sudah duduk, berlutut, kemudian mengucapkan dengan kata-kata panjang. Selamat pagi Tuhan, berkatilah kami, bla 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 bla. Terus dilanjutkan ini, selalu ada permohonan. Ya, mohon kesembuhan, mohon diberikan rezeki, pertolongan dan lain-lain. Ya kan? Ya kan? Ya. Nah, terus jadi isinya doa itu setiap kali berdoa apa isinya? Mohon, 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 mohon. Ya kan? Iya, kebanyakan memohon kita itu. Sehingga yang terjadi apa? Seringkali kita itu memaksa Tuhan seperti yang kita mau. Kita yang banyak berbicara, tapi pernah nggak kita mencoba mendengarkan Tuhan kita yang diam? Biarkan Tuhan yang berbicara. Pernah nggak? Oh, belum pernah. Ya, belum pernah. Siapa yang pernah berdoa supaya tidak banyak bicara dan membiarkan Tuhan berbicara? Pernah? Pernah. Bukan. Ya, karena seringkali kita itu kalau berdoa hanya mohon, 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 mohon. Jadi kayak kita itu tukang tagihnya Tuhan. Ya, kita mau nagih sama Tuhan. Tuhan mohon ini, mohon ini, mohon, mohon ini. Tapi kita tidak pernah berdoa, dia mendengarkan Tuhan. Nah, untuk itu sekarang, ada doa-doa yang lebih sederhana, namanya doa hening. Biasanya disebut dengan meditasi. Ya, doa hening. Meskipun kita doa hening karena kita orang Nasrani, yang kita orang Katolik, Kristen, selalu berpusat kepada siapa doa kita? Kepada Tuhan Yesus. Orang Katolik ini menyebutnya dengan meditasi Kristiani. Jadi meditasi Kristiani itu sebenarnya apa? Sama dengan doa hening. Ya, lanjut ya. Nah, sekarang pertanyaannya nih, meditasi Kristiani apa kira-kira? Doa sederhana. Siapa namanya? Edrin pernah melakukan doa hening? Pernah? Oh ya, hebat. Aplaus untuk tepuk tangan untuk Edrin. Kita, ya. Iya, doa meditasi itu adalah doa yang sederhana. Meditasi Kristiani itu merupakan doa hati, doa hening yang mengarahkan hati kita dan seluruh pikiran kita kepada Allah yang berdiam dalam diri kita. Tuhan itu sebenarnya di mana? Gak jauh loh, Tuhan ada di hati kita. Benar nggak? Benar. Tuhan itu selalu ada di hati kita.
Ya, Tuhan di surga, tapi Tuhan juga ada di hati kita. Kenapa? Tak? Iya, Tuhan itu tak terhingga. Dimanapun kita, Tuhan ada. Itu luar biasanya Tuhan kita. Ya kan? Ya, Tuhan di mana? Tuhan ada di mana-mana, juga termasuk di hati kita. Tuh. Kemudian kalau kita mau meditasi, doanya tadi dikatakan Catherine, doa meditasi itu adalah doa yang sederhana. Kenapa? Karena kita hanya mengucapkan kata doanya adalah yang keras. Doanya apa? Ya, doanya hanya Maranatha. Hanya itu saja. Tidak ada kata lain yang diucapkan ketika kita melakukan doa ini. Ya, kalau yang doa biasanya kan kalimatnya panjang. Kadang-kadang bingung mau ngomong apa. Ya enggak? Ya? Ya apa iya? Ya. Jadi, tapi kalau doa hening, doanya apa? Maranatha. Ya. Lanjut. Sabar dulu ya. Nah, ini sudah dijawab. Artinya datanglah Tuhan. Nah, jadi meditasi itu sebenarnya diam bersama dengan Allah dengan menggunakan kata doa Maranatha dari awal hingga akhir. Nah, apa sih yang penting dalam meditasi? Kalau kita melakukan, ada 3 hal yang harus dilakukan ketika kita melakukan doa meditasi atau doa hening. Bisa duduk cantik sayangku, ya, duduk cantik ya. Kemudian apa? Harus diam. Kalau berdoa diam enggak? Kalau berdoa harus jalan-jalan. Kalau berdoa harus bergerak kiri kanan enggak? Enggak. Jadi ketika berdoa harus diam, ya. Kemudian kalau sudah diam, apa yang dilakukan? Harus hening, mulutnya ditutup, nggak ada bicara. Kalau berdoa di dalam hati, ya, doanya di dalam hati. Kemudian sederhana, ya. Jadi harus diam dulu, duduk diam, tidak bergerak, ya. Kemudian harus hening, tutup mulutnya, tidak bicara. Ya, kalau doa meditasi harus diam. Kemudian sederhana. Maksudnya apa gambar ini? Sederhana itu ya sudah, kita berdoa dengan apa adanya kita. Nggak perlu ada yang ditutup-tutupi, tidak perlu jadi seperti orang lain. Ya sudah, apa adanya kita dengan doa yang sederhana tadi apa? Dengan doa Maranatha. Jadi ingat, kalau kita mau meditasi 3 hal yang harus diperhatikan apa? Diam, hening, sederhana. Sekali lagi, apa yang harus dilakukan? Diam, hening, dan sederhana. Ya. Nah, sekarang kita mau masuk. Mana sih caranya bermeditasi? Ada yang tahu caranya bermeditasi? Belum tahu? Perlu tahu nggak? Perlu. Nah, caranya ya harus duduk, diam, dan lain sebagainya. Lewat saja. Nah, duduk, diam. Tadi apa? Kalau diam itu berarti kita duduk, ya kan? Diam, kita duduk, tidak bergerak. Punggungnya harus tegak,
Ayo dicoba dulu. Punggungnya harus tegak, itu cara bermeditasi. Tuh, punggungnya tegak. Kalau duduk di kursi, boleh nggak? Boleh. Tapi tetap punggungnya harus tegak. Kepalanya juga tegak, ya. Kemudian kalau di kursi lihat kakinya. Ya, karena kita berdoa di hadapan Tuhan itu harus sopan. Nggak boleh duduknya di kursi terus. Ya, sopan. Ya. Jadi dengan apa? Duduknya harus rapi. Tangan, kalau duduk di kursi tangannya di atas paha. Sama kalau duduk di bawah juga tangannya di atas paha. Oke, bisa ya? Bisa? Bisa. Lanjut ya. Terus duduk diam nih. Nah, duduk diam nih. Kalau kita duduk di bawah posisinya seperti ini. Tangan di paha. Tangan boleh ini ataupun hanya begini saja boleh. Ya, boleh. Atau begini juga boleh. Ya. Bisa ya? Sudah tahu ya? Boleh dilanjut? Halo? Halo? Hai? Ya. Boleh dilanjut? Boleh. Ya. Nah, kalau duduknya begini gimana? Itu tidur. Ya. Makanya kenapa duduknya harus tegak supaya tidak ngantuk. Kalau kita duduknya tegak, kita bisa fokus, bisa konsentrasi, dan tidak gampang apa? Ngantuk. Ya, tuh. Lanjut. Nah, sekarang kita kan sudah ya latihan duduk. Coba latihan duduknya. Ibu mau lihat, bisa nggak duduk tenang? Duduk diam. Duduk diam. Posisi tangannya bagaimana? Duduk diam, duduk diam. Bisa? Ada yang belum bisa duduk diam, masih bergerak-gerak ternyata. Ya, sudah. Kalau sudah duduk diam, ya. Pertanyaannya, mengapa kita diam? Ya, mengapa kita diam? Yang lain, gantian, yang lain. Betul-betul suaranya yang belakang sini. Yang belakang sini, siapa mau bicara? Kenapa kok kita harus diam? Tidak tahu. Ayo, kenapa kita harus diam? Nah, ini supaya pikiran kita juga diam. Kalau kita bergerak-gerak, pikirannya bisa diam nggak? Enggak, ya. Makanya supaya pikiran kita diam, kita duduk diam, pikiran kita juga bisa memberi perhatian pada kata doa kita, ya. Fokus pada kata doa kita. Nah, kenapa harus menutup mata ketika meditasi? Ada yang bisa jawab? Tidak. Siapa namanya? Saya. Kenapa kok harus menutup mata? Supaya fokus. Supaya fokus. Hebat. Berikan tepuk tangan untuk teman. Ya, anak-anak SDK sangat luar biasa. Hebat, ya, anak-anak hebat memang. Ya, kenapa kita harus menutup mata? Membantu kita supaya tidak terganggu dengan keadaan sekitar. Tadi beliau mengatakan bahwa kita supaya fokus dan fokus pada, kalau kita berdoa kita fokusnya pada nafas kita dan doa kita, ya. Yuk, nah sekarang kita latihan diam, kita latihan diam dulu. Ayo diam, duduk diam. Duduk diam, kemudian kita latihan bernapas dulu. Sudah bernapas? Jangan-jangan ada yang nggak bernapas gitu. Wah, mengerikan ini kalau ada yang nggak bernapas. Ya. Duduk diam, kita latihan duduk diam dan bernapas dulu. Ya, nafasnya di
satu. Tarik, ya. Tarik, lepaskan. Tarik nafas, lepaskan. Gak perlu satu suara. Tapi apa? Syaratnya harus ya. Ya, tarik nafas, lepaskan. Tarik nafas, lepaskan. Sekarang tutup matanya. Tutup matanya. Bisa? Mari kita tutup matanya. Pecahkan mata. Kita mulai. Tarik nafas, lepas. Tarik nafas, lepas. Tarik nafas, lepas. Tarik nafas, lepas. Mata tetap tertutup, tidak bergerak. Tarik nafas, lepaskan. Tarik nafas, lepaskan. Pelan-pelan kita buka mata. Pelan-pelan buka mata. Selesai. Gimana tadi rasanya? Ayo, siapa yang mau bercerita? Ayo, siapa yang mau bercerita? Siapa dulu ya? Siapa yang belum ya tadi? Ya, nanti sabar ya. Siapa namanya? Deva. Ya, terima kasih Deva. Deva merasa lebih tenang dan jadi lebih serius. Lagi siapa yang mau bercerita? Lagi kalian dulu. Kakak yang di belakang kok nggak ada pernah suaranya ya? Ya. Coba Angel cerita dong. Tadi pengalamannya apa gitu? Enaknya nafas. Ya. Ya, sabar ya, nanti latihan dulu ya. Oh ya, ini yang belum dengar suaranya. Namanya jadi lebih fokus. Luar biasa ya pengalamannya. Ya, hebat anak-anak apa Santa Maria hebat. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Yang keras, Oke. Terima kasih. Ya,
ternyata bermanfaat enggak? Bermanfaat ya. Jadi kita itu kalau berdoa duduk diam dan kita berusaha biarkan Tuhan yang berbicara. Jangan kita maksa terus ngomong terus, gantian sama Tuhan. Lanjut ya. Bagaimana? Oh iya, tadi ada ketika anak-anak tadi duduk diam, tapi ada yang nafasnya begini. Badannya masih bergerak-gerak. Jadi cara bernafasnya bagaimana? Cara bernafasnya ya biasa saja, nggak usah ditahan-tahan, nggak usah dihentak-hentak. Badannya harus tetap diam, ya. Bernafas seperti biasa, relax, badannya relax, ya. Nah, terus kalau ketika kita nggak bisa diam, inginnya bergerak atau berbicara, gimana caranya? Ingat ya, kalian halo, ya, boleh gantian berbicara nggak? Ya. Jadi kenapa? Kalau kita nggak bisa diam bagaimana? Kalau kita nggak bisa diam, ingat kalau semuanya berdoa kita bergerak terus, apa yang terjadi? Mengganggu teman yang lain. Jadi kita harus duduk diam. Karena diam itu tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Nah, tadi kata doa kita tadi apa? Maranatha. Mengapa Maranatha? Mengapa kita menggunakan kata doa Maranatha? Kira-kira apa? Ya, apa? Mengapa kita kok menggunakan kata doa Maranatha? Namanya siapa sih? Tuhan Yesus datang. Mengapa kita menggunakan kata Maranatha? Maranatha itu berasal dari bahasa yang digunakan Yesus. Ya, jadi kata itu menjadi kata yang sangat spesial yang artinya apa tadi? Datanglah Tuhan. Nah, ketika kita tadi berdoa, kita mengucapkan doa itu sepanjang doa hening dari awal sampai akhir, nanti yang diucapkan hanya kata doa. Halo, boleh nggak itu tempat pensilnya? Mau main apa mau belajar? Ya, taruh dulu di samping. Ya, terima kasih. Sudah? Ya, nanti kata doanya itu diucapkan dari awal hingga akhir doa. Kalau sudah, tadi kan ada bunyi teng gitu kan, itu kita sudah mulai mengucapkan kata doa apa? Maranatha. Jadi dari awal sampai dengan akhir doa adalah doanya Maranatha. Fungsinya sebagai alat mengendalikan pikiran dan membantu kita menuju keheningan. Ya, kemudian, nah, tadi kan doa kita Maranatha, ya kan? Gimana cara melakukannya pada saat doa hening? Dengarkan suara kita. Nanti ketika kita berdoa Maranatha, doanya kan dalam hati, ya kan? Dengarkan suara kita. Ya, kita harus mendengarkan suara kita dan fokus pada nafas. Jadi contohnya seperti apa? Ketika tarik nafas itu bersamaan dengan kata ma. Keluar nafas ra. Tarik nafas lagi na. Keluar nafas lagi ta. Terus berulang-ulang. Jadi gini. Ya, lihat ya contoh itu ya. Maranatha.
Halo? Bisa? Jadi tarik nafas sambil mengucapkan kata doa Maranatha, ya. Tapi Maranatha-nya suaranya harus pelan datar, ya, seperti tadi. Yuk, kita latihan kata doa. Coba diikuti suaranya. Duduknya yang benar dulu. Duduk yang benar dulu. Duduk yang benar. Duduk yang benar dulu. Ya, kita latihan mengucapkan kata doa dulu. Ya, ikuti ya. Belum mengucapkan doa Maranatha dengan baik. Sekali lagi dicoba dulu. Ya, 1, 2, 3. Yang keras. Semakin pelan. Terus dalam hati. Terus dalam hati. Ucapkan dalam hati. Terus ucapkan dalam hati. Sudah? Oke. Sudah bisa? Sudah bisa? Sudah bisa? Ya. Dah. Oke, lanjut dulu ya. Nah, tadi ketika di awal dia unik, ada nggak yang muncul tadi pagi marah-marah, muncul juga mungkin melihat gambar pemandangan atau apa, ada nggak yang begitu? Ada nggak waktu tadi diam? Ada nggak? Ada cahaya dan lain sebagainya. Ada nggak? Ada. Muncul itu. Ya. Kalau muncul seperti itu, biarkan saja. Ya. Jangan dilawan. Biarkan saja. Muncul apapun. Kalau muncul apapun, biarkan saja. Kita tetap fokus pada doa apa? Maranatha. Fokusnya kita harus tetap pada doa Maranatha. Meskipun kita melihat Yesus, melihat Maria, melihat tiba-tiba muncul keingat tadi pagi marah-marah sama mama, atau tadi pagi dimarahin mama, papanya, semuanya itu diabaikan, tetap fokus pada kata doa apa? Maranatha, ya. Tetap fokus pada doa Maranatha. Boleh nggak meditasi sambil tiduran? Ya boleh, ya sebaiknya tidak tiduran. Karena kalau tiduran nanti yang ada kita tidur. Makanya kenapa duduknya harus tegak supaya kita selalu sadar. Ya. Nah, kalau ada suara-suara di luar gitu, terus kita pengen melihat apa yang dilakukan.
ABK. Pinter. Namanya siapa saya? Yuji. Ya, terima kasih. Ya, abaikan. Kalau ada suara-suara yang mengganggu, abaikan. Ya. Terus kemudian, nih juga kalau ada orang yang mengganggu, fokus dengan kata doa Maranatha. Nah, berapa lama kita sebaiknya bermeditasi? 2 menit. Ada yang lain? Berapa menit? Berapa menit? Yuk. 5 menit. 1 jam. Berapa menit? 6 menit. 2 menit. Berapa menit? 2 menit. Ya, mari kita lihat. Nah, berapa menit untuk anak-anak kita mencoba bermeditasi selama 1 menit untuk setiap tahun dari umurmu. Sekarang umur berapa? Ada yang 7, ada yang 8, ada yang 9. Kalau yang 7 tahun berarti meditasinya berapa menit? Halo. Halo. Jadi kalau yang umurnya 7 tahun meditasinya berapa menit? 7 menit. Kalau yang umurnya 8 tahun berapa menit? 8 menit. Kalau yang umurnya 9 tahun 9 menit. Ibu guru, kalau ibu gurunya umurnya berapa? Ya, untuk ibu guru yang umurnya sudah banyak, rata-rata biasanya di 20 sampai 25 menit, maksimal di 30 menit. Karena takutnya kalau lebih dari itu biasanya sudah tidak bisa fokus. Ya. Nah, sekarang kita latihan meditasi. Ya, kita mencoba tadi sudah belajar duduk, diam, dan terakhir sudah mengucapkan kata Maranatha. Yuk, sekarang kita mau meditasi bersama. Yuk, diam. Berapa menit? 5 menit. Ya, ingat kata-kata doanya apa? Maranatha. Mari kita duduk. Sudah siap? Sudah siap? Sudah siap? Sudah semua? Kita buat tanda salib dulu demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pejamkan mata. Pejamkan mata. Nafas yang teratur.
Pelan-pelan dibuka matanya. Pelan-pelan dibuka matanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan segala-galanya. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Relax dulu. Ayo, siapa yang mau bercerita? Ayo, siapa yang mau bercerita? Nanti. Yang belakang sini juga belum. Ya. Terima kasih, namanya siapa saya? Daniel. Terima kasih Daniel. Ayo, siapa lagi yang mau cerita? Ya. Perasaannya senang gitu ya, ada perasaan sukacita. Lagi, sampai yang lain ya. Ya, terima kasih. Sepi dan merasa sunyi. Takut nggak? Nggak takut. Ya. Apa? Tenang dan nyaman. Tenang dan menenangkan. Ya. Ya, Mena, apa pengalamannya? Apa? Senang dan bahagia. Ya. Oh ya. 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 Banyak yang merasa senang, nyaman, bahagia. Ya. Luar biasa ya. Mau lagi nggak nanti meditasi? Hah? Nggak mau. Kenapa nggak mau? Mau. Ya. Nanti dicoba lagi ya. Nanti dicoba lagi sama teman-temannya. Ya. Anak-anak luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya. Ingin lagi.
Ya, jadi kalau kita melakukan meditasi sebaiknya kapan kita melakukan meditasi? Melakukan meditasi sebaiknya 2 kali sehari, pagi dan petang hari. Ya. Kemudian, nah ini contohnya, ini dari SD Kor Jesu Malang. Mereka setiap hari melakukan meditasi bersama-sama di lapangan, ya, meditasi pagi. Nah, sekarang pertanyaannya, saya bisa meditasi tidak ya? Hah? Bisa nggak? Bisa, ya, bisa, pasti bisa. Bayi ini saja bisa loh, ya bisa meditasi. Bayi aja bisa meditasi, apalagi kalian, ya, anak SD. Pertanyaan bisa dilakukan ya, nanti pulang ke rumah sebaiknya juga melakukan meditasi di rumah. Kapan tadi? Pagi dan petang hari. Terima kasih anak-anak yang sangat luar biasa. Ya, pusing. Kenapa? Ya, apa? Istirahat. Sudah selesai. Kita sudah selesai. Baik, terima kasih anak-anak dan tepuk tangan yang keras untuk kita semua. Ya. Boleh bertanya? Ada yang mau tanya? Ada yang mau bertanya sebelum kita akhiri? Ya. Ya, Debbie, silakan. Kalau naik doa bersama, Pertanyaannya bagaimana? Terima kasih, siapa? Debbie. Nih, sebentar ya. Ada pertanyaan. Kalau doanya bersama, doanya apa namanya? Di dalam hati enggak? Ya. Kalau doa bersama, ini ada di sini ada panduannya, ada doa pembuka dan penutup. Kalau yang baby yang memimpin nanti waktu di awal, terus kemudian meditasi, setelah meditasi doa penutup. Nanti dibagikan tapi ini nggak cukup, besok dilanjut. Itu baby. Oke, Deva, pertanyaannya apa? Meditasi wajib sesuai umur apa enggak? Maksudnya sesuai umur apanya? Menitnya. Ya. Baik, terima kasih, luar biasa pertanyaannya Dewa. Kalau meditasi harus sesuai umur enggak? Sebaiknya iya, tapi kalau lebih lama boleh, kalau bisa lebih lama. Paling tidak minimal sesuai umurnya. Ya, paling tidak sesuai umurnya. Kalau lebih boleh, tapi tidak boleh. Halo, Deva? Tidak boleh lebih dari 30 menit. Cukup sampai 30 menit saja. Orang dewasa juga sama. Meditasi tidak perlu terlalu lama, cukup sampai 30 menit. Sudah? Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Ya. Kenapa tidak boleh lebih dari 30 menit? Kira-kira kenapa? Ya, kenapa tidak boleh? Bisa jadi lemes. Bisa jadi. Itu kalau jadi, kalau nggak jadi berarti nggak lemes, ya. Sebentar. Sudah ya, dulu. Jadi kenapa 30 menit? Halo? Supaya satu tadi benar, supaya kita tidak terlalu lama juga. Nanti kalau terlalu lama kadang-kadang pikiran kita jadi terganggu. Jadi kita
kehilangan fokus lagi. Dan itu ada penelitiannya sebenarnya. Berapa lama idealnya itu, karena itu akan mempengaruhi otak kita. Itu akan mempengaruhi otak kita. Dan dari penelitian itu kemarin kalau Bapak Ibu guru ikut seminar di gereja, waktu idealnya adalah 25 menit. Otak kita itu bersih gitu, lebih bersih otaknya. Jadi tidak boleh, sebaiknya tidak perlu terlalu lama. Ya, siapa yang tanya apa? Oh, nggak jadi. Siapa tadi yang mau tanya? Nggak jadi lagi. Ada yang jadi tanya nggak? Sudah? Sudah? Nggak ada lagi? Baik, terima kasih Bu Rini. Kita beri tepuk tangan untuk Bu Rini. Baik, mari kita ucapkan terima kasih Bu Rini. 1, 2, 3. Sama-sama sayang. Iya, ya. Baik, anak-anakku. Demikian tadi kita sudah mengenal meditasi. Luar biasa kah? Luar biasa kah? Oke, baik. Ibu Rini, sebelum kita tutup boleh bertanya satu saja. Boleh nggak satu cerita? Ada pengalaman nggak kalau anak-anak itu melakukan meditasi, itu manfaatnya seperti apa untuk anak-anak? Oke, ya. Baik, Genan. Ya, Baik, terima kasih Bu RT, pertanyaannya bagus banget ya. Kalau kita melakukan meditasi secara rutin, itu manfaatnya apa? Banyak manfaatnya, jelas kesehatan itu juga juga bisa menyehatkan. Kemudian juga tadi dijelaskan kalau kita bermeditasi itu seperti kita itu membersihkan otak kita. Ya, jadi otak kita itu jadi lebih bersih. Kalau di meditasi itu tidak ada tujuan tertentu, tapi ada yang namanya buah roh. Buah roh itu apa? Buah roh itu adalah ada sukacita, kebahagiaan, kepedulian. Buah roh itu yang merasakan nanti adalah orang lain. Biasanya sering bermeditasi itu anaknya lebih fokus, ya, punya rasa kasih sayang sama temannya, orang tua, kemudian pada guru-gurunya, itu. Kemudian juga ada juga di Gresik, di salah satu SD di Gresik itu juga ada anak yang tadinya nggak bisa diam, nggak mau belajar, nilainya jelek. Ketika dia bermeditasi, dia rutin bermeditasi, anak itu menjadi lebih diam, kemudian dia lebih fokus dan anaknya jadi lebih pintar, nilainya jadi lebih meningkat. Ya, kenapa? Lupa saya namanya, nanti saya tanya lagi ya. Ya, di beberapa sekolah di NTT juga sama. Setiap hari sebelum mulai pelajaran mereka melakukan meditasi. Jadi anak yang tadinya suka marah-marah jadi sabar. Tadi yang anak-anak yang sukanya ngomong yang nggak jelas juga jadi bisa lebih menahan diri untuk berbicara. Jadi berbicara lebih baik dan lain sebagainya. Juga meditasi. Halo. Sudah? Boleh gantian bicara? Meditasi juga melatih kita untuk lebih disiplin. Ya, meditasi juga melatih anak-anak itu menjadi
dengan temannya. Karena kalau kita tidak disiplin akan mengganggu siapa? Teman yang lain. Kalau kita terlambat, akhirnya teman yang lain yang datangnya lebih dulu harus nunggu kita. Kalau kita banyak bicara, orang lain nggak bisa berbicara, nggak punya kesempatan berbicara dan lain sebagainya. Jadi manfaatnya sangat banyak. Makanya anak-anak sebaiknya melakukan meditasi setiap hari. Kalau pagi meditasi di sekolah, nanti petang meditasi di mana? Di rumah. Kalau bisa diajak adiknya, kakaknya, pupunya, cicinya, mamanya, papanya, dan semuanya, ya. Begitu, Bu Elvi. Baik, terima kasih Bu Dini. Anak-anak terima kasih semuanya. Kalian hebat. Nah setelah ini kalian boleh kembali ke kelas masing-masing sebelum sebentar, tenang dulu. Kembali ke kelas masing-masing. Langsung ke kelas ini. Baik, kalian istirahat dulu 15 menit. Setelah itu kalian akan masuk ke kelas masing-masing. Stop.